Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, terlalu besar kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beribadah kita di tempat ini, puji Tuhan. Terima kasih Pak Gembala buat waktu kesempatan yang diberikan buat saya bisa menyampaikan firman Tuhan di ibadah yang pertama di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, saya rindu untuk mengajak kita membuka Alkitab kita. Saya ingin berbicara tentang hukum yang terutama di pagi hari ini. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Kalau sudah Bapak Ibu Saudaraku, kita baca bergantian. Saya ayat yang 34, Bapak Ibu 35, dan selanjutnya pada ayat yang terakhir kita bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Sama-sama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Khotbah pagi hari ini saya kasih tema adalah hukum yang terutama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau membaca dari Matius 22 pasal 34 dan 40 ini sangat menarik Bapak Ibu. Ini dimulai ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini mereka lagi sekongkol Pak Bu, bersepakat untuk mau menjatuhkan, mencoba Yesus. Kenapa? Karena kehadiran Yesus pada waktu itu mengganggu kenyamanan mereka, mengganggu sepak terjang orang-orang Farisi, mengganggu segala sesuatu yang dikerjakan oleh ahli-ahli Taurat. Karena Yesus berdiri itu berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Nah, hal ini menjadi persekongkolan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat untuk bagaimana caranya nih orang
kita jatuhkan. Ini orang bahaya nih kalau lama-lama ada di sini. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, jadi akhirnya persekongkolan itu dimulai bahkan dari pasal-pasal sebelumnya hingga sampai ke pasal 22, dan segala sesuatu yang dilakukan orang Farisi dan ahli Taurat hanya untuk mencobai bagaimana ada celah untuk menjatuhkan Yesus. Nah, bertanyalah mereka kepada sang guru, berkata begini, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Nah, saya perlu jelaskan kepada Bapak Ibu tentang hukum Taurat. Nanti akan mengerti kenapa Yesus menggenapkan semuanya itu kepada hukum yang terutama. Nah, ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, tepatnya ketika di Bukit Sinai. Nah, di situ dimulai yang namanya hukum yang dari Tuhan itu diturunkan kepada bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu perlu mengerti juga pada waktu itu Allah itu bersifat transenden. Nah, Allah itu transenden itu adalah Allah yang non jauh di sana, yang tidak bisa dipahami dengan akal pikiran, yang jauh daripada apa yang bisa dijangkau manusia. Hanya Allah yang punya wewenang untuk menemui manusia pada waktu itu. Tidak seperti hari ini. Kita bisa berdiam di rumah, kita berdiam di mana, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan sesuka-suka kita. Nah, dulu tidak. Nah, pada waktu itulah keluarlah yang namanya yang kita kenal dengan 10 perintah. Nah, 10 hukum ini adalah cikal bakal dari berjalannya hukum-hukum di bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa hukum Taurat itu berisi dari 613 pasal. 613 hukum yang tadinya itu hanya ada 10, Pak Bu. Nah, tetapi karena berjalannya waktu oleh rabi-rabi Israel, guru-guru Israel pada waktu itu, hukum ini terus beranak pinak dan mengalami banyak turunan-turunan sehingga terdapat 613 hukum yang akhirnya dikenal dengan hukum Taurat. Nah, dari 613 hukum itu 248 pasal itu berisi perintah dan 365 itu berisi larangan. Konon katanya 248 itu adalah jumlah tulang yang ada di dalam manusia. 365 itu adalah jumlah hari dalam satu tahun. Nah, itulah yang dipakai pada waktu itu berjalan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu perlu mengerti bahwa hukum itu adalah sebuah ketetapan. Hukum itu sebuah peraturan. Hukum itu sebuah perintah yang tidak bisa dihindari. Kalau sudah berbicara hukum, suka tidak suka, mau tidak mau, itu harus diikuti. Nah, bangsa Israel itu dikurung dengan 613 hukum yang begitu rumit, pasal demi pasal yang begitu rumit untuk mengurung bangsa Israel. Gunanya apa? Sebenarnya karena kasih Allah yang luar biasa kepada bangsa Israel. Karena tanpa hukum Taurat, tidak ada panduan untuk bangsa Israel bisa mencapai kepada perjanjian yang digenapi oleh Yesus. Tidak. Jadi hukum Taurat itu adalah bukti bahwa Allah begitu mengasihi Israel. Dan hukum Taurat itu adalah pernyataan kasih Allah bagi Israel. Nah, ini yang diutak-atik oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sehingga mereka berkata begini, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Hukum manakah yang terutama dari 613 hukum itu? Yang mana yang paling utama?" Oh, Pak Bu, kalau sempat Yesus salah menjawab, wow, fatal. Kalau sempat Yesus kepleset lidah menjawab fatal. Kenapa? Karena hukum ini bersumber dari Allah itu sendiri.
hukum itu adalah ketetapan Allah yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Tidak bisa tidak. Kalau yang namanya bangsa Israel, wajib hukumnya mentaati semuanya. Makanya begitu ngejelimetnya waktu itu Bapak Ibu. Bayangkan 613 hukum itu, satu saja Bapak Ibu tidak bisa melaksanakannya. Batal semua. Saking sulitnya. Makanya kalau mendengar ketika Rasul Paulus berkata, aku adalah orang yang sempurna menjalankan hukum Taurat. Karena dari catatan Alkitab Pak Bu, hanya ada dua pribadi yang sanggup menggenapi hukum Taurat. Satu, Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, Rasul Paulus. Nanti Bapak Ibu bisa melihat. Terhadap tradisi, kata Paulus, saya tidak cacat. Terhadap hukum Taurat, saya sempurna menjalankannya. Saking ngejelimetnya, tidak banyak yang lolos. Karena isinya semua peraturan. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Kasihilah ini, itu, dan sebagainya. 613. Hukum itu ngejelimet. Nah ini yang dilontarkan oleh ahli-ahli orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kepada Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah di sini dimulai perkataan Tuhan Yesus yang tidak bisa dibantah oleh mereka. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kegenapan apa yang disimpulkan di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi, itu kesimpulannya hanya ada dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia persis seperti engkau mengasihi dirimu. Hukum ini yang kemudian kita kenal dengan namanya hukum kasih. Hukum ini yang kemudian kita kenal dengan namanya hukum Kristus. Pak Bu, tadi saya sudah katakan hukum itu tidak bisa dielakkan. Apakah hari ini bisa kita mengelak hukum itu? Apakah hari ini kita bisa keluar dari namanya dua hukum itu? Di dalam perjanjian baru Bapak Ibu otak atik aja dari awal sampai akhir, Bapak akan ketemu dua hukum itu aja yang berlaku. Engkau harus mengasihi Allahmu dengan segenap hidupmu. Karena berbicara segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi itu kan berbicara keseluruhan hidup Pak Bu. Bukan berbicara separuh napas. Itu judul lagu sekuler, separuh nafas. Saya lupa ada lagu itu. Setengah mati kepadamu. Loh, apa lagu itu saya lupa ya. Aku rindu setengah mati kepada. Itu masih setengah. Artinya setengahnya itu kan masih hidup itu kan. Karena setengahnya mati. Aku rindu setengah hidup kepadamu. Karena setengahnya mati Pak Bu. Jadi tidak full. Ya. Nah, mengasihi Tuhan Allah itu harus full. Ibaratnya kata orang itu lagi gombal sama ya cerita Mamam dengan Minam Huran. I love you full.
I love you full. Nah kalau sudah I love you full itu Pak Bu, itu habis, nggak ada sisa, nggak ada setengah mati. Aku memperjuangi kau tuh nah setengah mati ingatku. Oh itu enggak, itu baru setengah, nggak full Pak Bu. Karena setengahnya hidup, itu masih setengah yang mati. Nah, jadi mengasihi Tuhan Allah, katanya dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama. Dan kedua katanya, hukum yang sama. Perhatikan baik-baik, hukum yang sama. Nah, hukum ini Pak Bu tidak bisa dipilih. Ya. Dua hukum yang Yesus perkenalkan kepada orang-orang di zaman itu, bahkan sampai hari ini itu tidak bisa dipilih. Aku manduan hukum je paling mangati, hukum je pertama aku mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati jiwa. Karena orang nggak tahu Pak Bu mengasihinya bagaimana. Karena kalau action kepada manusia itu sulit Pak Bu, dilihat orang. Tapi ini tidak bisa dipilih. Tapi ini ada urutannya. Jangan dibalik. Hukum ini tidak berbicara kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua, kasihilah Tuhan Allah, tidak bisa dibalik. Walaupun ini ada keterikatan, walaupun ini adalah hukum yang seimbang, walaupun ini adalah hukum yang setara nilainya, tapi ini tidak bisa dibalik Pak Bu. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, itu yang paling utama. Kenapa? Mengasihi Allah menjadi hal yang paling utama. Karena engkau tidak akan pernah bisa mengasihi manusia tanpa engkau mengasihi Tuhan Allah. Karena ketika engkau mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu, terbuka cakrawala pikiranmu untuk mengerti tentang keberadaban manusia itu sampai di mana. Itu masalahnya. Ini bukan kita sedang berbicara sesuatu yang bersifat sosial. Kasih. Nah, bahasa aslinya saya mencoba melihat Bapak Ibu. Ketika dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap. Ini bukan berbicara sebuah kasih sayang. Bukan. Kalau ini berbicara kasih sayang Pak Bu, mungkin engkau di dalam kamarmu bisa berkata, Tuhan, aku cinta kepadamu. Yesus, ku cinta kau. Mungkin lagu itu bisa engkau nyanyikan tanpa orang lain bisa tahu. Tapi itu bukan berbicara kasih yang ada di situ, tuh bukan berbicara cinta mencintai. Tetapi kasih yang ditulis di dalam hukum yang pertama dan terutama itu berbicara sebuah ketaatan, kesetiaan untuk melakukan hukum itu. Itu bukan sedang berbicara sebuah perasaan. Tapi ini berbicara sebuah komitmen. Itu masalahnya. Nah, Yesus katakan begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata segenap itu Pak Bu, full. Saya sampai hari ini masih belajar yang namanya memberi hidup untuk Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap. Saya harus akui. Tapi bukan separuh nafasku buat yang lain. Bukan.
Keinginanku full untuk mencintai Tuhan. Keinginanku full untuk mengikuti segala peraturan-peraturannya. Tapi dagingku kadang berontak. Tapi dagingku kadang menyeleweng. Betul gak? Tapi apakah kita berhenti sampai di situ? Untuk memberikan sefull-fullnya, segenapnya. Sekarang saya tanya kepada kita. Kalau segenap itu berbicara, apakah ada sisa di hidup kita? Ada sisanya? Tidak ada, Pak Bu. Habis. Sekarang kita yang tahu berapa sisa yang ada di dalam diri kita yang tidak kita mampu untuk mentaati seluruh kebenaran firman Tuhan. Hanya kita yang tahu dengan Tuhan yang tahu. Dan iblis pun tahu. Ini hukum, Pak Bu. Ini ketetapan. Ini perintah yang tidak bisa dipilih. Ini ketetapan yang harus. Ini berbicara harus, Pak Bu. Memang tulisannya tidak ada harus. Tapi kalau kita berbicara tentang hukum, ini sesuatu yang berbicara harus. Tidak ada alternatif. Oh, aku tuh diam. Saya katakan dari tempat ini, kalau kita percaya dengan nama Yesus, kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, hukum itu wajib hukumnya. Tidak ada toleransi buat kita. Mengasihi. Nah, hari ini tugas kita. Mengasihi Tuhan Allah dengan sefull-fullnya, tanpa sisa. Karena seberapa besar kasihmu akan Allah, engkau akan mengerti lebih dalam tentang arti mengasihi manusia, sesama manusia. Nanti kita berbicara tentang sesama manusia. Di rumah kadang saya berpikir, Bapak Ibu, Tuhan, apakah orang yang model seperti saya ini sudah memberikan yang terbaik, sudah melakukan yang terbaik, Tuhan? Sekali lagi saya harus akui, Pak Bu, tidak utuh memang, tapi saya berusaha. Tidak maksimal memang, tapi saya tetap berusaha. Tidak sempurna memang, tapi saya tetap berusaha untuk maksimal, untuk seutuhnya Tuhan. Tidak ada yang lain. Ibarat kata orang itu, walau apapun yang terjadi, itu judul lagu kan, walau apapun yang terjadi, tapi sedikit aja ada apa gitu, kita mulai goyang, mulai gentar. Ketaatan itu, Pak Bu, kesetiaan itu pasti ada ujiannya ya. Ya, betul ya. Tak ada, Bapak Ibu, yang namanya ketaatan, kesetiaan itu berjalan mulus, itu nggak ada. Kalau ada dari Bapak Ibu yang berjalan mulus menjalankan kesetiaan, ketaatan, nanti kami belajar kepada engkau. Karena nggak ada. Diuji segala sesuatunya. Begitu juga kasih kita kepada Allah, kesetiaan kita kepada Allah. Di perjanjian baru, bagaimana bentuk kesetiaan, ketaatan itu? Taatilah semua perintah-perintah
Tuhan Yesus di dalam perjanjian yang baru. Kenapa Bapak? Karena ketika hukum kasih itu diberlakukan di perjanjian baru, maka hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Kenapa? Karena hukum kasih itu menggenapi yang namanya hukum Taurat. Hukum kasih itu menyempurnakan yang namanya hukum Taurat. Hukum kasih itu menyudahi yang namanya hukum Taurat. Hari ini kita ada di bawah hukum kasih atau hukum Kristus. Apa itu? Itu tadi. Yang dua itu. Hari ini saya tetap berjuang, Pak Bu. Mau mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Amin. Rindukah Bapak Ibu untuk kita secara maksimal mengasihi Allah? Amin. Oh Tuhan. Seandainya Engkau bisa kulihat bahasa dramanya, ku kejar Engkau, ku peluk Engkau. Kalau Tuhan itu bisa dilihat. Tapi Immanuel, Dia ada bersama dengan kita. Dan hukumnya ada di dalam hidup kita. Tahukah Bapak Ibu apa perbedaan kasih di orang Kristen dengan kasih di kepercayaan lain? Tahu bedanya apa? Nanti Bapak Ibu terkecoh loh nanti. Ketika disodorkan orang, yang lain juga berbicara tentang kasih. Semua kok berbicara tentang kasih. Tetapi yang di kekristenan itu berbeda. Kenapa? Di yang lain itu Pak Bu, kasih itu hanya berbicara perbuatan. Perbuatan yang dilakukan itu namanya kasih. Tetapi di kekristenan, kasih itu adalah hakikat Allah itu sendiri. Kasih itu adalah Allah itu sendiri. Itu bedanya. Dan Dia telah membuktikan kasih yang terbesar dengan mengorbankan anaknya. Itu yang tidak bisa ditiru oleh siapapun juga. Yang tidak bisa ditiru oleh yang lain. Dan kasih itu, Immanuel, itu ada di dalam diriku dan dirimu. Karena dengan itu kita mampu mengasihi Allah. Dengan itu kita mampu mengasihi sesama manusia. Jadi kalau ada orang yang bilang, Pak Bu, dia begitu mencintai katanya, mengasihi Tuhan Allah dengan sepulfulnya, semaksimalnya. Tetapi orang itu tidak mengerti bagaimana cara mengasihi manusia. Maaf kata, itu ada yang salah dengan kepercayaannya. Itu ada yang salah dengan apa yang dia ikuti hari ini. Karena imbas ketika engkau mengasihi Allah dengan sepulfulnya itu, engkau akan berlinang air mata mengasihi manusia. Kenapa? Karena untuk manusia itulah Yesus mengorbankan segala-galanya. Kalau hari ini ada daripadamu yang tidak memberitakan Injil kepada sesamamu manusia,
berarti ada yang salah dengan caramu mengasihi Allah. Hari ini apabila engkau tidak merasa belas kasihan yang besar kepada sesama manusia, berarti ada yang salah dengan caramu mengasihi Tuhan Allahmu. Karena hukum ini feedback namanya. Dia bolak-balik. Dia memiliki keterhubungan yang tidak bisa diputus, Pak Bu. Tidak bisa dipisahkan, menjadi satu kesatuan. Kalau engkau hari ini hanya berkata, aku hanya ingin menjadi jemaat biasa saja di gereja ini. Hanya ingin aktif beribadah. Orang menyembah, kita angkat tangan. Lagu pujian, kita bertepuk tangan. Kalau hanya engkau berpikir seperti itu, saya katakan dari tempat ini, ada yang salah dengan caramu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu. Karena ketika engkau mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu, engkau pasti akan menangis mengasihi manusia. Kita maju kepada mengasihi sama manusia. Hukum ini pun diuji lagi oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka bertanya lagi kepada Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu buka di Lukas 10, mereka bertanya, Tuhan, Guru, betul katamu itu mengasihi ini seperti ini, ABCD ini. Tetapi siapakah sesamamu manusia? Kan itu pertanyaannya harus kita pertanyakan di ayat di hukum yang kedua. Sesamamu manusia itu siapa? Ya kita baca. Saya baca agak cepat. Lukas 10 ayat 30 saja supaya cepat. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan yang sesudah itu ia itu pergi meninggalkannya setengah mati. Berarti setengah hidup juga ini berarti. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, dia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, dia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiram minyak dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Rawatlah dia, katanya, dan seterusnya. Sampai 36. Siapakah ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Nah, dari cerita itu kita mengerti, Pak Bu. Kita ke hukum yang kedua berbicara, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Yesus tepat sekali menggambarkan sesama manusia itu seperti seseorang, katanya. Kita tidak tahu siapa ini, sukunya apa, agamanya apa, tidak tahu. Ini orangnya apa ini.
Orang Dayak, orang Batak, orang Jawa kah? Kita tidak tahu. Tapi Yesus berkata, ketika orang itu turun dari Yerusalem, ketika dia dirampok, habis, dikuliti dia, pakaiannya pun. Turun katanya orang imam. Imam itu tahu Pak Bu, imam itu lebih daripada ahli Taurat. Kalau ahli Taurat itu dia menguasai seluruh hukum-hukum Allah. Tapi imam itu lebih daripada hukum Taurat. Dia pengurus di bait Allah. Orang yang notabene dekat dengan Allah. Orang yang notabene dekat dengan hukum dan ketetapan Allah. Orang yang mungkin kita berangkat selalu bawa Alkitab di sebelahnya. Ku berjalan ke Kanaan. Balik lagi. Aku berjalan ke Kanaan. Tapi ketika dia melihat orang itu, tak ada satupun belas kasihannya kepada orang itu. Kenapa? Karena ada yang salah dengan caranya mengasihi Tuhan Allah. Orang imam itu hanya mengerti sebuah peraturan ketetapan, tetapi tidak hidup di dalam ketetapan itu. Kemudian katanya orang Lewi, tahu Bapak Ibu orang Lewi, ini darahnya udah pelayan nih, dari engkongnya, neneknya, buek kubihin WL. Mama aku WL kia. Aku WL. Profetik. Orang Lewi. Udah darahnya Pak Bu. Dari sononya darahnya udah gitu. Tapi ketika dia melihat orang itu sama, orang itu tidak tergerak belas kasihan. Karena orang itu hanya sibuk dengan acaranya saja. Kan drama kan, ya Pak Horas, dramanya kemarin gitu kan. Orang Lewi itu kan acara sana, WL di sana, WL di sini, dia kan. Dramanya kemarin kan kayak gitu ya. Orang Lewi khotbah di sana dia, khotbah di sini. Lewat Pak Bu. Kemudian yang ketiga, orang Samaria. Tahu Bapak Ibu Samaria ini orang apa? Samaria ini hampir bisa dikatakan orang buangan. Yang ketika mereka beribadah itu tidak sanggup mereka menghadapkan wajahnya ke Yerusalem. Karena Yerusalem itu kiblat penyembahan pada waktu itu. Melihat menatap ke Yerusalem saja mereka tidak mampu. Karena mereka tidak layak untuk itu. Berdiri mengangkat tangan saja mereka tidak mampu. Samaria, orang buangan. Tapi yang aneh, Samaria yang memiliki belas kasihan kepada orang itu. Mengertikah Bapak Ibu dari gambaran ini berbicara tentang apa? Tahukah Bapak Ibu orang itu berbicara tentang apa? Orang itu hari ini berbicara dengan jiwa-jiwa yang dikuliti oleh iblis, yang dirampok hak kesulungannya oleh iblis. Mereka itu yang dinamakan sesama manusia. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu
Jadi Pak Bu, memberitakan Injil kepada orang lain, mengabarkan keselamatan kepada orang yang terhilang, itu pilihankah? Pilihankah itu? Pilihan? Bukan. Itu hukum. Itu perintah untuk mengasihi. Itu bukan pilihan. Tapi syaratnya, engkau harus benar dulu caramu mengasihi Tuhan Allahmu. Bunda Teresia, seorang biarawati di Roma pada waktu itu, Katolik ini, dia salah satu yang mendapat Nobel ya, penghargaan karena sesuatu yang luar biasa melampaui segala sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Penghargaan itu tidak mudah, Pak Bu. Penghargaan itu harus orang yang menerima itu dia harus mendapat pengakuan dari banyak orang. Ibaratnya kalau kata orang itu tidak ada cacatnya. Nah, Bunda Teresia, dia kalau ketemu berandalan di jalan, Pak Bu, gelandangan di jalan, itu disamperinnya. Dia tidak peduli orang itu orang Dayak, orang Jawa, orang Batak, orang apa, dia tidak ada suku. Bagi Bunda Teresia itu tidak ada suku. Karena belas kasihannya melunturkan segala penghalang untuk mengasihi. Dia melakukannya, dibawanya orang itu. Saya pernah baca dibawa ke rumahnya, diberinya makan, Pak Bu. Tahu Bunda Teresia, dia punya hotel yang tingginya ratusan lantai. Betul? Nggak ada. Yang namanya biarawati itu nggak ada. Dari mana dia dapat uang? Nggak ada. Bukan. Orang aja hidupnya pas-pasan. Tapi dia mengasihi, merawat orang itu. Dia berpesan kepada orang, pulanglah ke keluargamu. Baik-baik engkau dengan keluargamu. Berdamai engkau dengan keluargamu. Kalau dia naik pesawat, Bunda Teresia, Pak Bu, di dalam pesawat itu kan orang-orang kaya toh. Pernah lihat tukang beca naik pesawat zaman dulu ya. Kalau hari ini ya sudah banyak. Karena harga tiket pesawat dengan kapal laut itu mirip-mirip sudah. Nah, zaman dulu itu golongan orang kaya. Bunda Teresia ketika dia naik pesawat, dia lihat makanan yang berserakan bekas orang-orang kaya itu makan, itu dikumpulkannya, Pak Bu. Ditegur dia, kenapa engkau mengumpulkan? Tidak, karena ini saya kumpulkan, akan saya bagikan kepada orang-orang miskin. Karena orang miskin itu ada di dalam hati dan pikiran Bunda Teresia. Pertanyaan saya sederhana ketika saya mencoba memahami kenapa Bunda Teresia itu bisa lakukan seperti itu. Baru saya mengerti, karena dia mengasihi Tuhan Allahnya dengan benar. Karena dia mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu dengan benar. Apalagi kita hari ini
orang tebusan Kristus yang telah ditebus dengan darah Kristus. Umat perjanjian, anak raja kita tuh. Tapi engkau juga anak hamba, jangan kelupa. Kepada kitalah perintah itu disematkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan benar, maka engkau akan mampu mengasihi manusia yang terhilang itu. Amin. Orang yang berdosa, orang sudah kehilangan pengharapan, itu bagian dari kita. Tugas kita untuk mengasihinya. Jadi hukum kasih adalah hukum yang ditaruhkan Tuhan kepada kita. Kemudian Yesus berkata di dalam, saya lupa apa di mana. Aku memberikan perintah baru kepadamu supaya engkau saling mengasihi satu dan yang lainnya. Perintah baru itu tahu apa? Itu hukum yang baru untuk kita mengasihi. Amin. Ambil keputusan di dalam hidup kita. Kalau engkau rasanya sulit mengasihi manusia, kalau engkau sulit rasanya memiliki iba, belas kasihan kepada orang-orang, kepada jiwa-jiwa yang terhilang, perbaiki caramu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Maka engkau akan melihat belas kasihan Allah itu mengalir kepadamu, menjamah hatimu, sehingga hukum kasih itu menjadi sebuah peraturan atau menjadi sebuah hukum yang harus kita pikul bersama dengan Kristus untuk kita melaksanakannya. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita katakan semua, aku cinta Yesus. 1, 2, 3. Aku mengasihi Yesus. Aku mengasihi Yesus. Karena Dia adalah Tuhan. Karena Dia adalah Allahku. Haleluya. Tepuk tanganlah bagi Tuhan. Orang yang mencintai Yesus mendengarkan suara Yesus dan melakukan. Amin. Mengasihi sesama manusia berarti memberitakan kemuliaan Tuhan, keagungannya, sehingga orang lain sama seperti kita menerima kebenaran dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Amen. Saudara, hati-hati dalam hidup ini. Ada banyak sekarang orang yang menggeser perjanjian baru. Makanya cintai Yesus dengan sepenuhnya. Karena mereka mau meniadakan Yesus dan Alkitab, saudara. Rupanya saya mendengarkan yang apa Tuhan yang Maha Esa itu, mereka tidak percaya kepada nabi-nabi, tidak percaya kepada rasul-rasul itu. Itu buatan mereka itu katanya. Kita hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Saudara, berarti Alkitab itu mau digeser. Demikian juga kita tahu, saudara, yang baru Kristen progresif mengakui Yesus, tetapi mengatakan bukan Yesus segala-galanya, ada lagi Tuhan yang lain. Hati-hati, saudara. Tapi Gereja Betel Indonesia sepenuhnya mencintai Yesus Kristus. Dan pegangan hukum-hukumnya adalah Injil Kristus atau Alkitab. Amin.
Kita tetap percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Jalan keselamatan, haleluya. Tidak ada yang lain. Luar biasa saudaraku sekalian, di Korea juga terjadi sekarang. Bahwa Yesus bukan Juru Selamat, tapi akulah Juru Selamat, kata dia. Dan dia mempunyai saudara sekolah Injilnya 100.000 orang. Di Korea loh. Baru-baru ini semua. Makanya Tuhan bergegas. Di India sekarang 400.000. Ya, 400 juta ya, 400.000 ya. Mereka bertobat, di Pakistan bertobat saudara. Tuhan juga, walaupun datang ini penyesat-penyesat, tetapi Tuhan tetap melakukan kasih-Nya terhadap kita. Hati-hati saudara, dengarkan suara Tuhan dan tetap berkata, aku cinta Yesus, aku mengasihi Allah. Itu artinya saudara. Sehingga nanti juga musuhmu mengasihi kau. Samaria itu saudaraku musuhnya orang sama-sama Yahudi, tetapi mereka saudara bermusuhan. Tetapi lihat musuhnya saudara, pedagang itu, bahkan pendeta-pendetanya, apa imam-imamnya hanya lewat. Siapa biarin aja itu. Saudara, itu contoh kepada kita. Engkau mendapatkan hari ini, jangan melupakan. Yang dapat menolong dia adalah kasih yang dari musuhnya, yaitu saudaraku orang Samaria. Makanya kasihani musuh-musuhmu. Musuh-musuh. Kasihani saudara orang lain yang tidak sepaham dengan kita, yang belum menerima Yesus, yang menjadi Kristen progresif. Sekarang itu semua itu boleh berdukun, boleh garis tangan, boleh menanya ke sana ke sini, saudara. Ya, kasihani mereka. Mari kita bangkit berdiri. Ada yang pertama kali tadi datang saudara, angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Suami istri kah? Oh haleluya. Tuhan memberkati saudara. Apa mungkin engkau ada sesuatu yang harus didoakan? Kita berdoa. Tapi kita berdoa atas langkahmu yang pertama boleh datang di gereja ini. Karena saya yakin ada sesuatu rencana Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu. Bapa di sorga, saudara kami yang baru melangkahkan kakinya ke tempat ini, karena ada satu rencanamu dalam hidupnya. Lambat atau segera, pasti ada satu rencanamu yang luar biasa. Terima kasih, berkati mereka, keluarganya, usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Supaya dia tahu bersama dengan Tuhan, kasih Tuhan akan datang kepada mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang memerlukan doa saat ini, silakan. Ya. Oh iya. Kabur. Oh, haleluya. Siapa yang kabur? Nanti tidak kabur tapi tetap datang kepada Tuhan. Ini bukan dukun Bu ya, jangan salah pula. Ya. Tolong saya, mata saya,
segala masalah lain yang mengganggu saya ditolak dalam nama Yesus. Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa buat saudara kami ini di mana matanya Tuhan semakin kabur, tapi pulang dari tempat ini kami percaya matanya terang. Biar dia lebih percaya kepada Yesus dan sungguh datang kepada Yesus. Haleluya. Amin. Bapak udah Kristen kan? Yang digendong oleh neneknya. Tuhan memberkati dia, berikan kekuatan kesehatan baginya dalam nama Yesus. Dia baru lahir dan nongol di dunia. Segala sesuatu yang mengganggu kami tolak di dalam nama Yesus. Kami percaya kasih Tuhan menyertai dia. Haleluya. Amin. Buat saudara ibu kekasih ini, biarlah dia baru melahirkan, berikan kesehatan dan kekuatan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Dilayani ya, dilayani. Yang itu nanti kalau sudah melihat jangan tinggalkan Tuhan loh ya. Nanti jadi buta. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Engkau dengan selamat, tetaplah engkau mencintai Yesus dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh perbuatanmu. Angkatlah tanganmu, pulanglah engkau dengan selamat dan terimalah berkat. Berkat kasih anugerah sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai dan kasih-Nya yang tiada pernah berkesudahan itu, biarlah tetap hidup dalam kehidupanmu, kehidupan kita. Memberkati setiap usaha pekerjaan pelayanan kita. Memberkati anak cucu menantumu, memberkati studi-studi mereka dan rencana perjalananmu, memberkati engkau di ladang dan di kota, dan memberkati adonanmu, dan persekutuan Roh Kudus bagimu, bagi kita sekalian. Maranatha, Yesus datang menjemput setiap orang percaya itu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, terpuji Dia kekal selama-lamanya. Bapa, terima kasih.